Shalom semuanya, selamat pagi. Bu Lisa, Patik, Pak Wid. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau mengatakan dengan satu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita nyatakan kerinduan kita. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami rindu setiap hari, setiap pagi untuk tetap selalu bersekutu di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan kami Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Bapa. Bersekutu di dalam-Mu setiap hari, setiap waktu, bersamamu Bapa. Kaulah keselamatanku, Kaulah perlindunganku, Kaulah gunung batu, sumber segalanya, Engkaulah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Saya minta Ibu Tabita bisa berdoa untuk sharing kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kalau Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami kembali di tempat ini, di Morning Spirit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara pada kami pribadi lepas pribadi melalui Morning Spirit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk membuka hati kami. Kami siap untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi tawanan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Tabita. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing dari hambanya Bapak Pendeta Tikianto. Saya persilakan Pak Tik pagi hari ini bisa menyampaikan orasi renungannya. Silakan Pak. Perlu screen Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Boleh. Suara kurang itu Pak kayaknya Pak. Kurang apa namanya? Kurang keras. Kurang keras dikit aja. Saya oper dulu. Bisa dengar? Ya. Masih kurang Spotlight keras. To everyone ya? Atau make host aja? Make host aja ya Pak. Mohon maaf ya nanti Bapak balikin ke saya ya. Nggak usah. To everyone aja. Spotlight for everyone ya? Oke. Ya. Ya, silakan Pak. Coba. Belum bisa. Ya, makanya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Make host saja Pak. Nanti Bapak balikin ke saya ya. Oke? Ya, terserah deh. Ya, silakan Pak. Share screen. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Selamat hari Kesaktian Pancasila ya hari ini ya. 1 Juli. Ya, kita akan saya akan membawa kita untuk membaca di dalam kitab Ibrani ya. Kita akan mengambil maknanya. Mari kita lihat di Ibrani 3 ya. Renungan kita hari ini Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Sampai 17 ya. 19. Oke. Ya, barangkali Bu Lisa bisa bacakan untuk kita Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-19. Ya, Bu Lisa bisa bacakan untuk kita? Ya. Bu Lisa lagi nyari kali. Atau Pak? Atau ya, oke. Pak Yusuf aja ya, deh. Bacakan. Sebab itu, Ibrani 3:7, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 10. Itulah sebabnya
Aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sampai berapa, Pak? 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Terus sampai 19, Pak. Oh, sorry. 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada sebentar, Pak. Sampai ke asal mana tuh? Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua orang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau melanjutkan mungkin sharing saya yang kemarin ya tentang hati ya, menjaga hati ya. Kemarin kaitannya dengan bagaimana kita bisa menerima shalom atau damai sejahtera itu. Nah, masih berbicara seputar hati berarti ya. Nah, saya beri satu tema pada penyakit hati ya. Nah, barangkali saudara dan saya sudah pernah mengerti atau sudah pernah membaca ayat atau pasal ini ya. Nah, kalau kita melihat di pasal ini, ayat ini, ya, penulis kitab Ibrani dia memberikan beberapa sebuah peringatan ya, peringatan. Makanya judulnya di situ adalah binasa karena murtad gitu ya. Dan sudah tentu murtad ini berkaitan sekali dengan hati ya. Oleh sebab itu ada beberapa penyakit hati kalau kita lihat di bacaan kita tadi ya, yang patut kita waspadai ya. Nah, penyakit hati di sini bukan liver, hepatitis A, B, C ya. Bukan seperti itu ya, tapi ini penyakit hati, penyakit rohani begitu ya, yang perlu kita waspadai supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi sia-sia ya. Nah, kita dengan jelas menyatakan bahwa ada penyakit hati ternyata ya. Kita sudah baca tadi ada beberapa penyakit yang kita lihat itu jelas sekali ditulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-7 tadi yang berkaitan dengan kemurtatan gitu ya. Nah, oleh sebab itulah Alkitab Perjanjian Lama pun ya, kemarin kita sudah bahas untuk mengingatkan kita selalu supaya kita bisa menjaga hati kita. Sekali lagi yang bisa menjaga hati kita adalah diri kita sendiri ya. Orang lain dan bahkan Tuhan pun ya tidak berhak untuk menjaga hati kita ya. Hanya kita sendirilah yang memiliki kapasitas untuk kita bisa menjaga hati kita ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, apakah penyakit hati itu berbahaya? Iya, ya? berbahaya. Berbahaya, iya. Ya. Berbahaya. Kenapa? Saudara bisa membacanya ya di dalam Ibrani 3:19 tadi dikatakan seperti ini. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Ya. Karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa demikian? Karena hati mereka sudah
sudah berubah, ya, sudah berubah. Nah, itu dikarenakan adanya penyakit-penyakit hati tersebut, begitu ya. Nah, Ibrani 3 tadi menyatakan ada 3 tingkatan penyakit hati. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya, karena waktunya ya ini cuma sedikit sekali, kita cepat saja. Ya, ada 3 tingkatan penyakit hati. Nah, yang pertama, kalau kita lihat ya, sebelum itu ya, kita melihat bahwa di Ibrani 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam penghentiannya masih berlaku. Ya, nah kita penting sekali untuk melihat ayat ini bahwa janji itu masih berlaku. Ya, artinya segala berkat dan janji Tuhan yang luar biasa itu masih berlaku untuk kita sampai saat ini, begitu ya. Nah, oleh sebab itulah penting ya untuk kita selalu menjaga dan melihat tentang hati ini, ya, waspada tentang penyakit hati ini, ya. Nah, 3 tingkatan penyakit hati tersebut ya kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah penyakit keras hati, ya, penyakit keras hati. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli kitabnya disebut sebagai skleruno, ya. Skleruno, mengeraskan atau menegarkan hati. Ya, kita lihat. Nah, keras hati ini adalah hati yang memang yang pertama, tingkatan pertama yang seringkali dilakukan atau terjangkit di dalam setiap hati kita ya, atau hati manusia atau anak-anak Tuhan, begitu ya. Nah, keadaan hati yang seperti tanah di pinggir jalan. Ya, seperti tanah di pinggir jalan, gitu ya, atau tanah berbatu-batu seperti yang dikatakan di Matius 13 ayat 4 sampai 5, ya, juga di pasal 18 sampai 21 ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang seorang penabur ya. Nah, itu yang kita lihat, keras hati. Nah, tadi di ayat yang ke-8 kita bisa baca bahwa janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, jadi tingkatan hati yang pertama yang seringkali terjangkit di dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, keras hati dulu. Setelah keras hati, nah nanti kita lihat lagi ada beberapa penyakit hati yang lain yang mungkin katanya akan lebih parah ya, dan akhirnya akan mencapai puncaknya kepada kemurtatan, begitu. Oke, ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat tadi di Alkitab kita adalah sesat hati. Ya, sesat hati. Nah, Ibrani 3:10 berkata seperti ini. Setelah tadi keras hati, sekarang penyakit yang lebih parah lagi setelah keras hati itu adalah sesat hati. Ya, lebih parah lagi. Dikatakan ayat yang ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Ya, dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka tidak mengenal jalanku. Ya. Nah, ini sudah mulai lagi lebih parah lagi karena apa? Ya, orang-orang yang sudah sesat hati itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal jalannya, jalan Tuhan, karena mereka sesat, ya. Dan hati yang tidak dapat dibujuk dan diyakini oleh firman Allah. Ya, ini Bung Ivan dia mengatakan sesat hati ini adalah penyakit yang dimana manusia itu sudah tidak dapat dibujuk dan diyakinkan lagi oleh firman Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat di Ibrani 4 ayat kedua dikatakan bahwa karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, nah orang yang sesat hati mereka sudah tidak bisa lagi
menerima firman karena firman itu tidak berguna bagi mereka, ya, tidak lagi mengenal jalannya, karena kita hanya bisa mengenal jalan-jalan Tuhan melalui firman-Nya, begitu kan? Ya, jadi mereka sudah menjadi orang-orang yang sesat hati karena firman itu tidak bertumbuh atau menjadi sia-sia. Ya, nah, di dalam bahasa Yunaninya yaitu disebut sebagai sungkeranumi, ya, artinya kalau di Lembaga Alkitab Indonesia ya tidak bertumbuh bersama, ya, Ibrani 4 tadi katakan tidak bertumbuh bersama, atau di dalam Alkitab bahasa New International Version itu combine, artinya tidak bertumbuh bersama-sama, sama, ya. Di King James Version juga dikatakan mix, ya, atau bersama-sama, tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka karena sudah sesat hati, sudah tidak lagi mengenal jalannya, ya, jalan-jalannya. Nah, yang terakhir itu adalah hati yang jahat, ya, ya, pertama sudah dikeraskan hatinya, akhirnya mereka sesat hati, dan setelah itu orang-orang itu akan memiliki hati yang jahat, gitu, ya. Nah, kita lihat ayatnya tadi. Gimana dia jahat, ya. Ayat yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, ya. Puncak dari segala penyakit hati ini kalau sudah kronis parah sekali, ya sudah, ya, akhirnya dia menjadi jahat, artinya menjadi jahat. Ini puncak di mana hati itu sudah tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan, ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hati yang murtad, katakan di ayat 12 tadi. Oke, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dosa ketidakpercayaan, ya. Ya, sebuah kejahatan yang sudah barang tentu sebetulnya akar dari segala dosa-dosa yang lain, ya. Karena ketidakpercayaan ini artinya menjadikan kita tidak lagi taat, ya. Orang yang tidak percaya, yang hatinya jahat, sudah barang tentu dia adalah orang yang tidak taat. Ayat yang 18 dikatakan, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka, ya. Ayat 18 mengatakan bangsa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu karena mereka tidak taat. Dan kemudian diulangi lagi di ayat 19, demikianlah mereka tidak dapat masuk, ya, oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka tidak masuk karena mereka tidak taat, dan tidak taat itu karena tidak percaya. Jadi ketidaktaatan dan ketidakpercayaan itu sama, sinonim, ya. Kalau kita mengerti hal ini, akhirnya kita bisa melihat kenapa orang-orang itu tidak bisa pernah taat, karena mereka tidak pernah percaya. Orang yang percaya adalah orang yang taat, gitu, ya. Oleh sebab itu penting kenapa kita dikatakan orang-orang yang percaya. Seharusnya orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah tentu bisa dilihat dari bagaimana ketaatan mereka terhadap firman Tuhan, ya. Nah, ini suatu keadaan hati yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya. Sudah penyakit yang paling parah ini, ya, yang itulah yang akhirnya sebagai kemurtadan, ya. Jadi penting bagi kita sekarang, ya, dan peringatkan kepada kita jangan sampai, ya, kita keraskan hati kita, karena kekerasan hati itu, ya, itu penyakit hati yang mungkin awal daripada penyakit-penyakit yang akan menjadikan lebih parah, lebih kronik, lebih akut lagi, sampai akhirnya menjadi hati yang jahat, begitu, ya.
Sebab itu Ibrani 3:8, demikian juga diulang lagi di ayat 13, di ayat 15, demikian juga di ayat 4-7, ya, mengatakan janganlah keraskan hatimu, ya, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, gimana nih kalau kembalikan Pak Yusua? Oke, udah saya ini. Tapi belum diturunin ya Pak, Patik ininya. Ya, sudah Pak. Ya, Stop. ya, sip. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi pagi hari ini, Bung Adam udah masuk, Bung Adam ya? Maaf ya Bung Adam, oke. Terima kasih buat Patik sekali lagi yang telah membukakan secara singkat tentang penyakit hati ya. Ini bukan penyakit lever ya Bapak Ibu, tapi hati dalam pengertian rohani kita. Ya beda sekali dengan penyakit lever ya. Nah selama ini kita mungkin masih perlu, mungkin ada yang harus kita renungkan lebih Patik tuh. Artinya murtad itu apa Patik? Tadi kan ada di Ibrani itu murtad ya. Nah itu arti murtad itu apa ya Patik? Mungkin bisa kasih sedikit aja Pak. Tidak percaya. Ya, arti murtad di sini ya berarti mereka sudah tidak percaya lagi ya, tidak taat lagi gitu. Dan itu kan pasti dimulai dari hati yang pertama, hati yang keras tadi, dari penyakit hati yang mungkin dulu ya, pertama keras, tapi kemudian jadi sesat hati sampai akhirnya menjadi hati yang jahat ya, dan tidak percaya lagi. Dan kalau sudah tingkatannya tidak percaya ya berarti kan murtad gitu ya. Ya, terima kasih. Soalnya saya pernah dengar kalau salah satu pengertian murtad itu adalah nggak nyampe gitu loh. Jadi sebetulnya nggak nyampe, bahasa sederhananya itu tidak sampai kepada iman atau kesempurnaan yang Tuhan kehendaki gitu. Selain arti daripada ketidakpercayaan itu. Nah, mungkin yang perlu kita waspadai ya, kalau tadi saya lihat gambarnya Patik di awal itu kan gambar orang lagi berdoa. Betul ya Patik ya? Tapi kenapa gambar orang lagi berdoa itu kenapa ada tengkoraknya? Gitu. Jadi kalau saya mengartikan bahwa kita berdoa, ya berdoa, sikap kita berdoa, kita hadir di gereja, tapi apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sedang mengalami penyakit hati ini. Kalau menurut saya begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saudara, saya jujur itu salah satu hal yang seringkali menjadi introspeksi. Ya, dan saya sering berdoa kepada Tuhan di saat ibadah, bahkan di saat firman Tuhan sedang disampaikan, saya suka berdoa, Tuhan, ampuni saya. Karena kok saya menyelidiki hati saya seperti itu. Oh Tuhan, saya merasa seperti ini gitu. Nah, saya berdoa. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita disingkapkan lebih lagi. Nah, sekarang silakan saudara yang ingin berbagi saat pagi hari ini tentang penyakit hati. Nggak apa-apa, mau yang positif, mau yang negatif, bagikan aja. Mungkin disinilah kita mau negatif dalam pengertian gini ya mungkin saya pernah kecewa atau apa seperti itu. Nah, di sini nanti kita saling memulihkan satu dengan yang lain seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bu Tabita kelihatannya udah standby nih, ada yang mau disampaikan. Silakan Bu. Ya. Atau Pak Yunias. Ya, silakan Pak Yunias, Pak Pendeta. Ya, belum ada. Yang lain silakan. Bu Erni. Bu Tabita kelihatannya lagi masih mikir atau gimana nih? Atau ngomong jangan ya. Bu Lisa garap-garap kepala nih kayaknya.
Mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu, kita berbagi di pagi hari ini. Bu Farida, Bro Adam, Pak Wid. Pak Wid ada Pak Oke, Wid, silakan. Ya, silakan. saya tambahkan sedikit. Ya. Dari rangkuman ini banyak hal ya, peringatan terhadap kita semuanya. Terutama pada zaman sekarang ini, mana yang relevan dari ayat-ayat ini semuanya, saya lihat kayaknya semuanya relevan penyakit hati itu. Ya kan? Tapi satu hal yang saya di sini suka sekali, bahwa dikatakan bahwa di ayat yang terakhir, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kalau saya hubungkan lagi dengan yang ayat 10 ya, itu kita sering percaya pada Yesus. Tapi percaya ini hanya percaya status Yesus sebagai juru selamat. Hanya statusnya saja. Dan kalau statusnya saja, maka akhirnya kita sering tidak mengerti kata firman Tuhan di dalam ayat 10. Mereka akan menjadi sesat karena mereka tidak mengenal jalanku. Nah, karena itu kita harus bersikap hati-hati di dalam mengikut Kristus, karena mengikut Kristus bukan perkara yang mudah. Tapi kita harus percaya, dan percaya juga dengan semua yang menopang Kristus. Itu kalau dari 1 ayat 2 dan 3. Yang menopang Kristus itu adalah segala pekerjaan Kristus, yaitu firman Allah, Injil Kerajaan Surga. Itu kita menjadi satu paket, bukan hanya statusnya, tetapi juga apa yang sudah diperbuatnya dan apa yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam Roma 8 itu dikatakan kita ini berhutang oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Kristen sering sudah cukup dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Berhutang apa? Berhutang bukan hidup dalam daging, tetapi hidup dalam roh. Nah, ini yang tidak bisa kita tinggalkan sepanjang kita masih hidup. Kesempatannya semakin pendek kalau lihat umur kita. Kita harus berbalik, benar-benar berbalik, percaya pada setiap firman Tuhan ini yang Yesus bawa, di mana firman ini sebagai jejak-jejak Kristus dan teladan Kristus yang harus kita ikuti sepenuhnya. Makanya di sini Tuhan mengatakan, hati-hati loh pada kita semuanya. Kalau kita tidak percaya kepada semuanya totally, artinya pribadi Yesus bukan status, tapi pribadi Yesus semua. Pribadi Yesus itu ya persis kayak dikatakan bahwa kita harus menaruh pikiran kita maupun perasaan kita di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Sehingga kita ngerti persis apa sih yang diingini oleh Bapa sehubungan dengan ayat yang 10 ini. Ini sedikit saja saya menambahkan. Saya masih banyak yang perlu memang ini dieksplor ya ayat ini, dan terima kasih pada Pak Titianto yang sudah memberikan yang begitu dalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wid. Ya, silakan Bro Adam, ada Bro Adam? Sebelum kita akhiri. Lanjut Pak Yos, saya Lanjut. tidak mendengarkan firman-Nya tadi. Iya. Yang Jadi lain. intinya tentang hati yang penyakit hati lah ibaratnya begitu. Ya, kita kadang-kadang kita datang kepada Tuhan ya, tapi kita harus open di hadapan Tuhan. Kondisi hati kita itu seperti apa? Ya, karena kalau tadi lihat dari Ibrani pasal 3 itu jelas sekali Tuhan membawa keluar umat Israel dari Mesir. Ya, tapi sebagian besar ya cuma tinggal 2 saya dengar katanya yang masuk ke tanah Kanaan itu. Antara yang namanya seperti saya ini katanya gitu, Yosua ya kan, dengan si Kaleb itu. Katanya begitu. Jadi dari sekian banyak keluar dari Mesir, dia udah dituntun Tuhan, tapi di tengah jalan
mati, katanya begitu kan di dalam Alkitab kita baca seperti itu. Kenapa? Salah satunya ya karena penyakit hati. Oke, Pak Tik, terima kasih banyak. Pak Yunias, ada terakhir sebelum kita tutup? Saya nanti minta Bro Yunias ya. Pak Tik, ada sedikit statement, closing statement, ada sedikit aja, cukup ya? Oke. Ya, cukup. Cukup ya. Silakan Pak Yunias, Cukup, Pak. saya ya. Pak Yunias minta dengan hormat Pak Yunias bisa tutup kita dalam doa. Saya persilakan Pak Pendeta. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan melalui Zoom ini ya Bapak. Kami percaya kalau kami datang pagi hari ini, inilah hati kami, bahwa kami menyerahkan hidup kami sebelum kami melangkah di hari ini ya Bapak. Mari Tuhan Kau pimpin, Kau yang menyertai setiap langkah kami, sehingga langkah kami hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan kami. Memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini melalui Zoom. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Biarlah hari ini menjadi hari yang baru di mana mereka boleh melihat karya-Mu Bapak. Mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Kau campur tangan sehingga bersama semuanya berhasil karena Engkau sendiri. Jaga hati mereka Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang benar baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepada tangan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat semuanya, Bu Farida, Bu Lisa, Bu Tabita, Pak Tri, Bu Erni, Pak Adam, Pak Tik, Pak Yunias. Saya ini masih ada sedikit 2 menit lagi. Sebetulnya saya udah sering ngobrol dengan Pak Wid sama Pak Adam. Kalau misalnya kita butuh ngobrol yang lebih banyak, ya kemungkinan kita harus cari waktu lain. Kalau di pagi hari ini, menurut saya kira kita cukup aja 30-40 menit ini untuk kita membakar spiritnya. Tapi kalau saudara-saudara mau usul, kita mau cari waktu lain untuk kita diskusi atau untuk lebih lebih banyak untuk kita bisa dengar firman Tuhan atau sharing tanya jawab, ya saya pikir kita mesti cari waktu lain. Ya itu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara silakan tolong doakan kalau memangnya ada usulan seperti itu, ya nanti kita akan coba pikirkan jalan keluarnya. Soalnya saya dengar kayaknya Pak Adam sudah ada Zoom yang bisa lebih panjang waktunya seperti itu. Jadi kalau misalnya oke, nanti Pak Tik, Pak Yunias juga ada waktunya, ya bisa minta tolong sama-sama kita bisa saling berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Waktunya yang lebih panjang. Kalau pagi ini kan kita cukup segini aja ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tik, Pak Adam, sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya.